Pak, aku ini duwe tesis ngene lho Pak. Kalau aku jadi seniman, aku harus punya basis ekonomi supaya kesenianku tidak kejar setoran. Aku ki anake 7. Aku iso nguripi anakku 7. Semata-mata karena seni. Halo, ketemu lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojo. Kami bersama kru Mojo sowan ke salah seorang seniman misuwur di Jogja, Pak Butet Kertarjasa. Sugeng siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak Butet. Kalau ngomong soal Pak Butet ini, semua orang pasti tahu. Aktor, entertainer, host juga. Tapi di obrolan kali ini saya mau menggali sisi yang lain dari Pak Butet. Apa? Pak Butet itu kan sebetulnya penulis. Iya, penulis. Perupa. Iya. Iya kan? Iya. Bahkan ketika orang-orang mau Pak Butet pameran itu, orang-orang kaget. Loh, kok Butet ini pameran? Padahal sekolahnya seni rupa. Gawean lawas. Pak Butet dulu nulis itu gimana? Kok bisa jadi penulis dulu itu? Karena saya sering membaca tulisan orang. Sering mendengar percakapan-percakapan orang tentang dunia tulis-menulis. Misalnya di rumah saya, kalau ayah saya diskusi sama teman-temannya itu sering mempergunjingkan kritikan orang, kritik seni yang dimuat di koran. Karena mendengar, jadi pengen tahu sih omong iki apa toh? Mencari sumbernya, membaca. Terus ketika saya bertumbuh, masuk sekolah seni, ketemu orang-orang di sekolahan, guru-guru mempercakapkan tulisan orang juga. Akhirnya saya membaca tulisan-tulisan orang itu di media massa. Setelah saya membaca, lah nek nulisnya ini kudune aku iso gitu loh. Kira-kira gitu. Itu dorongan keberanian untuk nekat jadi penulis di media massa. Dan kemudian bapakku kaget ketika mau cokoran, nulis kok aku. Saya bikin surprise kecil. SMA itu. Itu SMA-nya kan SMSR ya, setingkat SMA. SMSR dan jurusannya waktu itu seni lukis. Seni lukis. Waktu itu sudah bisa untuk nyari makan belum dari menulis? Salah satu keberanian saya menikah muda karena saya menulis. Saya menikah kan ketika masih statusnya pelajar SMA kelas 3. Kok bisa, Pak? Amateng. Habis diniati belum 20 tahun ya? Belum, 19,5. Saya kan lelaki yang bertanggung jawab. Iya. Dan memang sudah diniati. Aku ngapain menunda waktu? Tapi gini Pak, mungkin banyak orang nggak percaya. Pak Butet ini kan dari keturunan orang hebat. Masa sih Pak Butet sebegitu sengsaranya harus hidup sendiri dari menulis gitu kan? Oh iya, saya memilih. Saya begitu menikah, saya tidak berumah tinggal lagi dengan ayah saya, tapi saya tinggal di Padepokan yang waktu itu belum ada listrik, Magersari. Saya yang semula tidak pernah berpikir ongkos listrik, beli beras, kan di rumah kami keluarga besar kan, opo-opo semua tersedia. Asisten rumah tangga itu segari nuting lah. Betul. Anaknya wong sugih. Wong sugih, nengrat. Ya, tapi kan saya berpikir, iki tidak akan mendewasakan saya. Dan saya faktual, waktu itu kan sudah berpenghasilan. Selain menulis, saya kan juga melukis batik waktu itu. Itu jadi duit. Jadi, batik, bener-bener batik ya, itu? Melukis batik yang kemudian saya jual ketengan di Jakarta. Jadi kenapa saya hafal betul lika-liku jalan Jakarta? Karena usia SMA itu saya sudah nyetori art shop di Jakarta, dodol lukisan batik.
Semula karya saya sendiri. Lukisan batik itu gimana? Ya selembar gitu, yang ukuran 1/4 berkolin gitu atau 1 meteran. Waktu itu kan harganya Rp5.000 kalau saya jual. Terus selain itu, selain karya saya juga membawa karya-karya pelukis batik Jogja. Jadi berdagang lukisan batik masuk jadi supplier art shop. Nah terus saya diajarin sama salah satu pembatik di tempatnya Pak Bagong, ex-Tapol, dulu anak CGMI. Dia bekerja di tempat saya dan dia dulu calon dokter sebenarnya. Tapi dia mengajari saya urip sing gemi, nabung. Jadi pulang dari Jakarta dodolan lukisan batik itu, kalau pulang saya membelikan duit saya untuk cincin tanpa permata. Dan betul-betul cincin bundar yang ketandan itu. 2 gram, 3 gram. Jadi tabungan saya itu cincin. Saya ngajari kawan CGMI ini. Jadi saya tuh ngerentep. Punya cincin banyak. Jadi ketika saya jadi penulis, duluan kalau ngetik kan nunut mesin ketiknya Padepokan. Saya sudah berani beli mesin ketik. Karena saya punya sumber ekonomi yang lain itu. Dulu tuku mesin ketik. Ketika kemudian saya pacaran sama Ruli itu, saya berani memutuskan, wis ki calon bojoku. Umur segitu saya berani berumah tangga, dong aku duwe sumber ekonomi ngopo meneh. Oke, saya memastikan kalau saya cuma menunda-nunda waktu, aku untuk menikah umur 30, kesuwen. Nek pancen aku iso kenapa ora? Terus saya juga ngelihat tetangga-tetangga saya. Kayak ming tukang becake iso duwe anak. Wani kok. Aku sekolah. Aku duwe kemampuan mendapatkan sumber ekonomi pada usia ini gitu. Itu menjadi dorongan keberanian saya. Ora mungkin aku mati kaliren mergo menikah, ora mungkin. Masa aku kaliren mbokku ora nulungi aku. Pak Deku, pamanku, koncoku ora nulungi, mesti nulungi. Jadi tidak berpikir panjang. Tapi dilakoni. Tapi saat itu belum berlatih keaktoran. Sudah juga. SMSR itu saya sudah main teater. Kelas 1 itu. Jadi kelas 1 tingkat SMSR itu saya main teater. Ikut festival teater yang pertama. Jadi penulis. Vignette juga. Jualan seni rupa di media massa dan batik. 3 itu berjalan berbarengan. Dan di saat itu yakin nggak kalau dari menulis itu sebetulnya bisa sejahtera? Mikirnya bukan sejahtera, mencukupi. Basis ekonomi, kalau istilah hari ini ya. Mangan sengkoro kapiran, esitro. Terus iso tuku alat produksi. Mesin ketik tadi kan alat produksi sebagai penulis. Betul. Oh berarti ikhtiar lainnya adalah mencari sumber pengetahuannya. Makanya ketika usia itu ruang bermain saya bukan hanya Padepokan derek Pak Bagong saja. Karena saya waktu itu sudah berpendapat, karena saya mempelajari clipping-clipping dan dokumen-dokumennya Pak Bagong itu, saya mendapatkan satu fantasi usia mudanya Pak Bagong. Iki wong iki mesti namanya belayangan. Sonjone ngendi-ngendi kok nulis ning kono nulis tentang iki iso kabeh iki. Ora mungkin nek ming saka kanca-kancane sing penari iki. Maka saya mengcopy imajinasi pergaulan Pak Bagong itu. Dan memang Pak Bagong waktu itu selalu menasihatkan kepada saya, salah satu keberhasilan dia itu adalah serawung sak jembar-jembare. Seluruh lapis sosial kuwi diserawungi, kuwi jenenge sumber pengetahuan, sumber ilmu, sumber rezeki. Tidak harus lewat buku-buku filsafat yang tebal-tebal. Kemudian maca buku tebal-tebal marai pecandase. Tapi tulisannya Pak Butet itu kan tulisan yang enak dibaca. Karena saya tidak sekolah nulis. Aku tuh hanya melesankan. Lesan yang dituliskan. Kalau saya itu mempelajari tulisan sendiri, asu aku nulis kayak gini, oke ajari aku pengen ngomong-ngomongan. Omong-omongan yang dalam tradisi lesan tak tuliskan. Ya sengawur-ngawurnya. Kalau saya waktu itu misalnya saya belajar sama Putut EA dulu, mungkin aku rapani jadi penulis. Malah bahaya. Aku geblason yang buku tebal.
Jadi saya itu menguping saja nih. Saya masuk Tapi lingkaran. itu juga sulit loh Pak. Berdasarkan nguping, berdasarkan ini, tapi bisa menuliskannya dalam tulisan yang enak. Reportasenya banyak yang saya baca. Esai-esainya saya juga banyak baca. Tulisan Pak Butet. Itu khas tulisan Jogja ala-ala Pak Umar Khayyam yang Persis. enak dibaca gitu. Termasuk itu yang saya pelajari. Waktu saya nulis ini kan saya belajarnya hanya dari membaca. Misalnya dulu saya itu sangat ngefans berat sama features-featuresnya Romo Sindu di Kompas. Iya. Halaman 1 kanan bawah. Iya. Saya pelajari betul itu. Caranya buka esai iki piye to, features itu. Terus bagaimana beliau itu meletakkan objek yang akan ditulis itu, lalu memberikan konteks referensi filsafatnya yang diartikulasikan secara sehari-hari. Betul. Tanpa Ngutip menghadirkan sana. kutipan-kutipan yang berat. Iya. Itu kan penak banget. Itu saya pelajari betul. Pak Khayyam ini ngomong tentang teori-teori besar. Ini lingkungan dika kok penak banget. Oleh nyalah kayak gini itu. Nikung itu sebuah teori, sebuah ilmu diletakkan secara jitu dan elastis. Itu saya pelajari. Maka saya itu waktu berjuang, waktu mulai sudah bisa dipercaya nulis di media massa lokal gitu. Saya targetnya ya masuk halaman 1 kanan bawah Kompas. Saya berjuang betul itu. Itu usia SMA saya berhasil tembus di situ. Oh, Itu rasanya mongkok itu. Wah saya sama Romo Sindu gak kenal, cuma kodenya sudah tahu kayaknya jenenge Romo Sindu ini terlalu jauh untuk dada. iya. Jadi sebetulnya publik Jogja dan Indonesia itu mengenal Pak Butet pertama kali justru dari tulisan-tulisannya kan? Mungkin. Iya. Juga dari panggung kan Gandrik waktu itu ya. Iya. Tapi mungkin Gandrek belum ini ya. Maksud saya belum wah gitu. Sama mungkin vignette ya. Hmm. Periode SMSR itu vignette. Karena saya kalau main teater berangkat ke Jakarta itu sudah usia mahasiswa lah. Iya. Kalau usia SMA itu SMSR itu level Jogja lah. Karena saya dapat festival teater, dapat aktor terbaik, sutradara terbaik Ya. gitu. Ya dikenal lah. Ya. Tapi tahu suatu saat akan pindah gitu ya dari menulis ke keaktoran penuh. Anggaplah begitu. Enggak. Saya hanya mempercayai saya akan terseleksi oleh alam. Saya mempercayai itu. Jadi semua yang sudah saya tekuni harus saya jalani semampunya, sebisanya. Nanti saya akan terseleksi mana yang terkuat dari itu akan menciptakan jalannya sendiri untuk saya. Oke, anggaplah kan waktu itu setidaknya ada 3 nih tanaman yang Ya. ditanam di diri Pak Butet gitu. 1 tulisan, 2 seni rupa, yang ketiga adalah keaktoran. Gitu. Ya. Tidak memperkirakan mana yang akan mensejahterakan kelak. Nah, sama sekali. Semua berjalan beriring karena semua saling terkait. Ketika saya berteater, itu kan irisannya jelas. Saya menjadi penulis, berani menulis, itu sebenarnya faktor penyebabnya juga karena teater. Waktu saya berkesenian dengan teater, itu kan unsur seni rupanya ada, unsur tulis menulisnya ada. Jadi semua saling terkait. Multi talent yang saling terkait dan saling menolong, saling mendukung. Secara pragmatis untuk kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang segera bisa saya dapatkan hal dari menulis. Yang Dari jelas gitu ya. Teater belas, rano duite zaman itu. Nggak ada. Seni rupa, anak muda melukis itu tidak seperti pelukis-pelukis hari ini. Umur mahasiswa aja karyanya udah terjual. Betul. Dulu enggak, tapi senang. Menemukan satu kegembiraan visual itu senang. Nulis mendapat semacam legitimasi. Dan orang minder nek gaul karo para cendekiawan. Iso ngomong, wong karyaku ya dimuat kan di levelnya padha karo kowe. Halaman 1 mana? Bangga lah kalau bisa nulis itu. Ikut kompetisi misalnya lomba penulisan yang waktu itu bangga banget diselenggarakan oleh LP3I, dapat juara 1 esai tentang kewartawanan. Esai tentang kebudayaan di tim, juara 1 nasional.
Di usia yang masih sangat muda ya. Iya. Belum 20 itu. Ya ini apa yang mendorong menggerakkan semuanya dan semua saling terkait. Iya. Jadi nggak ada priority. Cuma sejak dulu itu saya nggak suka yang fiksi gitu loh. Puisi enggak, cerpen enggak bakat ya. Tapi pernah bikin cerpen? Pernah. Pernah apa ya? Ya, saya pernah baca di Facebook salah satu cerpen Pak. Oh ya? Ya. Kali ya. Oke, kepikiran nggak akan tiba saatnya saya berpotensi jadi orang kaya gitu? Itu tujuan. Kuwi iki akibat. Sama sekali nggak ada. Semua dilakoni. Kaya itu bukan tujuan. Itu akibat. Itu menurut Pak Butet. Akibat dari apa sehingga Pak Butet itu sekarang ini kaya? Relatif ya, kaya itu relatif. Ya menurut saya kaya lah. Asu. Menurut sebagian besar orang pasti ya bilang kaya. Akibat bukan jadi pemalas. Sederhana wae. Saya tidak mau menggunakan legitimasi kesenimanan saya untuk jadi pemalas. Sejak awal yang memprotes atau menjadikan energi saya itu kan melihat teman-temannya ayah saya. Nama-nama besar para seniman yang saya nilai kurang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Nama besar. Ya. Sekolah, teman gaul saya SD, teman sekelas, teman SMP saya. Seniman besar di Jakarta sampai hari ini sebagai legenda. Tapi kok gitu ya memperlakukan anaknya. Seperti orang yang saya nilai waktu itu, lho bapakku ya seniman kok ketoknya bertanggung jawab karo anak-anak yo. Le ngopeni iki genah. Makanya saya itu waktu itu mikir, oke, aku mungkin jadi seniman, aku penulis, pemain teater, pelukis. Tapi kalau aku jadi seniman itu, aku berjanji pada diriku, aku akan jadi orang yang bertanggung jawab. Untuk menjadi orang bertanggung jawab kuwi, ora usah keset dengan mengatasnamakan kesenimanan. Seniman iki mung profesi. Tanggung jawab sosialnya padha wae karo wong-wong liyane kuwi. Itu udah energi yang memberangkatkan saya masuk ke dunia seni. Tapi saya dengar dari berbagai kesaksian Pak Butet, bahkan pernah ditulis juga, Anda itu punya pandangan seni yang berbeda dengan ayah. Oh jelas. Apa tuh perbedaan prinsipilnya? Ketika saya pada usia 30-an, saya memutuskan bikin lembaga bisnis periklanan. Saya Galang ya? Galang. Santanu. Oh Santanu. Sebelum Galang? Sebelum Galang. Sama Pak Ong ini. Iya. Lembaga bisnis murni, semacam agensi periklanan. Studio grafis. Wah itu Pak Bagong marah. Karena saya sudah dinilai bapakku, aku sudah masuk dunia seni, dan dianggap berprestasi, kok sekarang ngurusi bisnis. Dikilani loh bapakku. Ora bakal dadi kowe. Kowe nek dari seniman nanggung, ngopo ngurusi bisnis barang. Nah, disitulah saya berdebat sama ayah saya. Saya bilang, Pak, aku ini duwe tesis ngene lho, Pak. Kalau aku jadi seniman, aku harus punya basis ekonomi supaya kesenianku tidak kejar setoran. Aku ki anake 7. Aku iso nguripi anakku 7. Semata-mata karena seni. Ya kuwi bapak. Aku duwe cara berpikir yang lain. Ora bakal dadi. Ngeten Pak. Tolong saya diberi kesempatan keliru. Keliru, kesandung-sandung, engko bakal kecemplung jurang, Pak. Nek wis mangu-mangu arep kecemplung jurang, nah Bapak wajib nulungi aku. Kan Bapak nih. Jadi fair, Pak. Bapak dulu sebelum mencapai yang hari ini, kan juga penuh spekulasi. Lah kok sekarang saya mau berspekulasi kok tidak diizinkan? Nah, Pak Butet tahu kalau Pak Bagong penuh spekulasi juga. Kan saya membaca clipping dia. Oh iya.
Saya mendengar cerita-cerita dia. Bagaimana dulu dia mencari pengakuan sebagai penari, sebagai koreografer, sebagai pelukis, sekolah neng asri, gelundang-gelundung merene. Kan ya racet itu ya, jane minggung liwang-liwang iki. Padha dene racet kok. Loh kalau Bapak menginginkan aku itu mentauladani Bapak. Ya. Yang kutoladani adalah Pak Bagong yang masa lalu, bukan yang sukses hari ini ya, kayak tunggalin aku. Izinkan saya mendapatkan kesempatan untuk kesandung. Maka tesis saya hari ini itu ilmu itu ditemukannya dari sandungan-sandungan karena itu. Kejelungup, kesandung. Kejelungup. Semakin saya kejelungup, semakin saya mendapatkan ilmu. Orang mergo mempelajari teori untuk ilmu, enggak. Engkau teori-teori yang ada di buku-buku tebal itu hanyalah alat konfirmasi. Iya. Atau pengayaan aja. Pengayaan bisa. Oh ngene to dununge. Teng aku biarlah aku yang mengelakoni. Dan ternyata mana yang lebih tepat? Pak Butet atau Pak Bagong? Dua-duanya benar. Tapi kan saya setengahnya rada ngeritik dek. Supaya keseniannya tidak kejar setoran. Bapakku itu kalau ngelukis ngebut banyak lukisannya. Dari yang banyak mungkin cuma satu yang bagus. Oke. Lah ketika saya pakai istilah itu bapakku nesu. Cah cilek malah menggurui wong tua. Wah dimaki-maki saya. Dengan tesis saya itu dianggap aku ini uripku kejar setoran. Ini Bapak dukung benar apa saya menerima, saya dimarahi nggak apa-apa. Tapi saya sudah menyatakan ke Bapak, ini pilihan. Dan memang waktu Bapakku nggak suka. Bapak saya itu waktu bisnis itu memang benar-benar nggak suka gitu ya. Karena dianggap mengotori idealisme seni, cara berpikirnya Bapak saya. Karena dia nggak punya bakat itu. Nah, saya merasa punya bakat mengakui dodolan lukisan. Terus banyak hal yang saya lakukan tentang manajemen itu kan sudah saya kenali sejak itu. Oh, no manajemen. Saya kan nggak mengerti akuntansi. Saya ngerti akuntansi karena bisnis. Ngerti soal-soal perpajakan karena bisnis. Nek aku meligi seniman. Orang ngajari kuwi. Relationship yang elegan. Itu kan ada dalam bisnis. Iya. Di dalam seni kan orang ilmu khusus kuwi. Betul. Hanya dari sandungan akhirnya kita menemukan formulasinya. Dan sentuhan manajerial begitu, ada sentuhan bisnisnya itu juga yang dilakukan ketika mengelola pertunjukan seni. Ya. Termasuk Pak Butet ini teman-teman, itu mungkin salah satu, mungkin yang pertama, dadi resik aja bisa dijual dan sold out. Itu, betul ini Pak Butet ini. Itu hasil dari kejelungup itu kemudian bisa bikin kayak gitu, manuver kayak gitu Pak. Kejelungup rajin mendengarkan. Saya mendengarkan Pak Bagong berinteraksi dengan siapa, sedang ada tamu, saya nguping. Di lingkaran B12 tempat Pak Kayam, tamu-tamunya Pak Kayam berdialog dengan siapa, saya menguping, saya mendengar. Saya mendengarkan semua. Saya menghadiri acara-acara diskusi kebudayaan di Jogja. Para senior-senior itu, mereka begadang di Malioboro, saya datang mendengar. Dan mendengar itu saya mengkaji ilmu. Tapi soal manajemen kesenian kan mereka mungkin tidak banyak bicara. Itu termasuk yang dipercakapkan oleh mereka. Dipercakapkan tapi nggak ada solusinya. Nggak ada, saya yang mencari. Saya itu sampai punya tesis, waktu itu misalnya ada peristiwa ya, pecahnya Sri Mulat Surabaya, para bintang-bintangnya lari ke Jakarta mendirikan Ria Jenaka di Senayan itu. Johnny Goodell itu bintangnya kabur mendirikan itu. Suroto CS dengan Sumiati bikin grup Palapa, Karjo ACDC ada di dalamnya, semua bintang-bintang. Terus kalau saya membaca review di media massa waktu itu, kesimpulannya ini soal orang merasa mendapatkan ketidakadilan ekonomi. Jadi dalam komunitas keseniannya. Iya. Lalu saya melihat kelompok-kelompok seni yang hebat-hebat pada masa itu bubar, pecah.
Sumber masalahnya cuma itu. Ketidakberadilan. Pada aspek ekonomi dan aspek eksistensi. Seorang aktor yang hebat berada dalam bayang-bayang mentornya, tidak bisa bertumbuh, tidak punya kemandirian. Jadi sumber perpecahan. Lalu soal aspek ketidakberadilan ekonomi. Itu sudah membekali saya cara berpikir. Maka kalau kelak saya berkesempatan mengelola organisasi seni, dua hal ini harus saya antisipasi. Jadi ketika kawan-kawan menerima saya di Gandri, saya ikut berproses di dalamnya, dan saya dipercaya kawan-kawan untuk mengorganize aspek-aspek non-artistik, tapi keorganisasian di bidang produksi. Ini pelan-pelan saya tanamkan. Praktek-praktek berkeadilan. Baik aspek eksistensi maupun aspek keekonomiannya. Dan sampai hari ini relatif aman. Bisa menyelamatkan soliditas kelompok ini karena sangat terbuka, sangat transparan, dan sangat dialektis. Iya. Nggak ada mutlak-mutlakan. Membagi secara adil itu kan di satu sisi berkeadilan. Tapi nek rano sing dibagi kan itu kan ilmu tersendiri kan. Ya kan? Itu yang saya dapat dari konsepnya sih berkeadilan gitu. Tapi kalau nggak ada yang dibagi, nah itu kan ilmu tersendiri menjual, membuat pendapatan untuk keseniannya. Nah itu gimana itu? Yang aku bilang tadi, aku belajar bisnis tadi itu. Ternyata irisan yang lain dari dunia yang saya tekuni. Saya mudahnya gini aja. Gandrik kalau jual tiket kok bisa mahal dan laku. Gitu kan? Terus GR-nya dijual, laku. Itu gimana itu kok bisa? Kan mengemas. Bagaimana? Sini. Orang main teater sebenarnya tujuan utamanya menurut saya hari ini itu bukan semata-mata untuk show seni peran, acting, pamer acting di atas panggung. Itu bagian kecil sebenarnya. Bagian terbesar dari studi keaktoran, ilmu teater adalah proses membangun kepercayaan diri. Itu saja. Karena percaya diri, maka aktor itu akan berhasil meyakinkan kepada seseorang tentang sesuatu hal yang dibayangkan. Neng modal dasarnya confident. Nek wong minder, ora percaya diri. Itu munggah panggung wis blegetrek. Hanya karena percaya diri. Nah, modal percaya diri inilah adalah kemampuan meyakinkan toh. Lahirnya itu toh. Maka kalau GR kita bisa dapatkan reward ekonomi dari situ, itu bagaimana kita mengemas. Kita kemas sedemikian rupa, kita beri narasi sedemikian rupa dengan sangat meyakinkan, kita presentasikan dengan cara meyakinkan, orang percaya bahwa pertunjukan GR itu bukanlah pertunjukan kelas 2 karena energinya sama. Kalau penonton menganggap pertunjukan kelas 2 pasti berikutnya nggak ada yang nonton. Tapi ini setiap kali ada GR selalu laku. Karena kami menyikapi GR itu adalah performance, bukan sebuah persiapan. Karena persiapan harus dilakukan proses sebelumnya yang lama. Karena kenapa kami harus sampai GR pun kita tiketkan? Lah ongkos produksinya juga mahal. Betul. Kawan-kawan yang ikut bermain gian juga duwe beban nyicil sepeda motor, bayar kontrakan omah. Pengen dapat bonus lebih juga. Iya dong. Dan semua pendapatan itu dikelola dengan praktik-praktik berkeadilan. Semua orang senang. Nah, Pak Butet ini kan ikut dalam tradisi keaktoran yang agak lawas di Jogja ya? Iya. Apa yang membedakan itu dengan anak-anak teater sekarang misalnya? Atau aktor-aktor sekarang, ada nggak bedanya? Wah, saya kurang mencermati. Kurang mencermati. Cuma ada hal yang agak beda itu tentang sumber keekonomian dari kelompok teater. Jadi pada periode saya itu betul-betul dibangun oleh satu kemandirian, berangkat dari kemiskinannya sampai akhirnya bisa membangun kemandirian ekonominya. Kalau hari ini itu kan relatif dimudahkan. Misalnya teater yang sejenis LSM, duwe ndoro majikan funding itu, sumber ekonominya gampang dipetik
menjual proposal, menjual gagasan, tidak terganggu perjalanan keekonomian dari kelompok teater. Karena sudah ada sing ndoro majikan tadi. Atau hari ini untuk Jogja itu saya lebih empuk lagi karena ada dana ACE. Wah, gari nggawe proposal matur neng Dinas Kebudayaan, mbok menawa iso untuk tetesan dana keistimewaan yang disediakan dana oleh pemerintah. Dulu kan enggak. Dulu itu harus putar akal betul. Donasi kepada senior-senior, golek sponsor, gelembuk. Tadi itu penuh percaya diri, ilmu, dobos, presentasi, betul-betul menawarkan kemungkinan job. Iki nek dadi silahkan bisa dipakai untuk kantormu loh. Misalnya gitu dulu gitu. Pak Butet setuju nggak kalau ada orang bilang bahwa salah satu momentum keaktoran Pak Butet yang patut dicatat adalah ketika tahun-tahun reformasi dengan menirukan suara almarhum Pak Harto. Bener nggak itu? Ya. Secara nasional yang orang non seni mengetahui saya, mengenal saya karena peristiwa itu, momentum politik itu. Kok bisa Pak Butet waktu itu bukan dapat ilham lah, bisa langsung saya masuk di situ. Saya menirukan suara Pak Harto itu sejak pertunjukan Demit itu tahun 87. Sudah ya? Sudah. Dari satu dialog saya munculkan satu alinea itu saya munculkan dengan suara Soeharto. Lalu orang berinterpretasi jin pohon perah itu adalah Soeharto. Sorry, waktu itu masalah nggak? Kan terbatas, nggak diekspos media juga nggak berani mengekspos. Tapi penonton kan ngakak-ngakak. Iya. Terus main lakon upeti. Upeti itu Heru bikin satu segmen adegan adalah temu wicara. Di mana Pak Harto pada waktu itu juga selalu temu wicara. Terus saya sebagai tokoh Brajamusti itu temu wicara, cara ngomong saya ya seperti yang dikenal itu. Sudah muncul di panggung-panggung itu. Terus ketika 97 ya. Ya, 97. 97 itu Pak Kayam pamit pensiun. Saya membaca cerpennya Pak Kayam, Citrakso-Citraksi. Itu juga gitu, Cak Colong dalam beberapa dialog itu jebret metu suara Soeharto. Orang udah tahu. Bahkan Pak Wismoyo Arismunandar, Pangdam Diponegoro tahu kalau saya bisa menirukan suara Pak Harto. Saya pernah diundang ketika Pak Wismoyo itu mengapelkan prajurit-prajuritnya di Watugong tengah malam. Prajuritnya diapelkan, listrik dimatikan, lampu dimatikan tengah malam. Terus saya itu sebelum Orde Baru tumbang? Sebelum, itu tahun 93 kalau nggak salah. Saya diberi teks ini ditirukan dengan suara Bung Karno, ini Pak Dirman, ini suara Pak Harto. Sesanti abri itu. Nah, itu saya menirukan suara Pak Harto. Terus setelah beliau, Pak Wismoyo di Cilodong sebagai komandan Pangkostrat ya. Sebagai Pangkostrat. Tahun 96 itu. Saya itu lagi syuting sama Mas Slamet Raharjo di Jakarta. Terus Jaduk sedang di Jakarta. Dulu ada almarhum Pak Kolonel Tuswandi, orang dulu dan Dandim Jogja, mencari saya karena waktu di Semarang suara saya dipinjam itu. Nah itu saya sama Jaduk berangkat ke Cilodong, tergantung tugas yang kira-kira sama. Terus Jaduk, kamu main timpani, dung gitu. Jadi suara Pak Dirman, saya suaranya tak bikin paro serak-serak. Suara Bung Karno, suara Pak Harto. Mereka nggak tahu kalau saya yang bunyi itu. Terus saya habis apel itu, para jenderal-jenderal itu kan pada ngerumpi di tempat koktail gitu. Mereka pada bisik-bisik. Tadi Bapak datang ya. saya di situ diam saja. Karena pas kelepus. Pak Wismoyo sebelum beliau wafat pernah ketemu saya itu di Jakarta. Tak ingatkan tuh ngekek-ngekek dia. Kamu itu kurang ajar. Tapi waktu itu nggak ada perasaan takut.
menjelang reformasi. Oh takut juga ya? Ada. Saya kemana-mana ngandongin paspor waktu itu. Yang menyebabkan saya berani muncul di forum-forum demo mahasiswa 98 itu. Termasuk organisasi saya pernah tuh mendatangkan Pak Butet ya. Itu nggak bayar loh waktu itu. Itu ketika suster-suster Panti Rapih sudah turun ke jalan. Itu bulan Maret. Ya. Saya itu waktu itu kan kalau kita Santikara. Dari Santikara. Waktu itu kan sudah kita gerakan clandestine dan kita bacanya apa kabar kan. Gitu. Saya udah jadi membersnya apa kabar. Jadi tahulah informasi-informasi samping tentang politik di Indonesia. Itu salah satu juga faktor pemicu keberanian. Saya tidak mau mati konyol. Saya harus muncul pada saat yang tepat. Saya terutama membaca tulisannya Prof. Mukhtar Pabutingi. Dia membuat satu analisa yang saya yakin betul ini Soeharto jatuh. Tapi waktu itu perkiraan di November analisa itu. Saya melihat gerakan. Saya ingin ambil peran kecil saja di dalam perubahan ini apa ya. Terus saya terbakar ketika suster-suster itu turun di Boulevard. Ya. Besok pagi saya turun. Saya akan orasi dengan suara Pak Harto. Dengan menciptakan satu parodi di tengah gerakan ini. Udah saya datang saja. Waktu saya ingat betul setelah Buya Syafi'i orasi, saya diminta kawan-kawan dari Kahmi kalau nggak salah. Saya naik panggung. Nah disitulah mulai saya bisa membuat satu parodi yang tentara-tentara yang jaga aja ngekek-ngekek itu. Jadi semacam entertainment di tengah ketegangan itu orang dapat hiburan yang cerdas lah. Gitu. Tapi kenapa mesti bawa paspor? Karena saya khawatir itu sudah musim orang hilang toh. Betul. Saya udah janjian sama kawan saya di Brisbane. Waktu saya kenal dia waktu itu memainkan Pak Kanjeng. Tahun 94 lah itu. Pak Kanjeng 91 lah nggak 92. Dia nonton pertunjukan saya, dia menceritakan pelarian-pelarian politik dari berbagai negara di Brisbane. Terus dia mencantumkan nama saya, kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa call aku. Kamu bisa kabur ke sini, aku akan jadi tuan rumahmu. Kira-kira itulah. Berarti sempat ini ya, kepikiran ada kemungkinan untuk jadi buron politik. Karena kalau saya melakukan yang itu sangat berbahaya. Kalau cuma waktu drama Pak Kanjeng itu kan bahaya. Ya. Karena idenya dari Kedong Ombol dan itu perlawanan nyata kan. Nah, jadi saat itu sudah di tas. Tapi pada waktu periode memparodikan penguasa Orde Baru itu nemplek udah. Pokoknya anytime saya ada sesuatu yang membahayakan, saya lari ke Bali. Dan dari Bali akan lari ke Brisbane. Nah, tidak semua orang itu begitu ketemu momentum, lalu bisa menjaga momentum untuk terus melejit. Apa rahasia Pak Butet begitu ketemu momentum 98 dan kemudian keaktorannya meledak? Saya waktu itu ngerem keserakahan. Itu kuncinya ya. Kalau pada waktu itu saya serakah dan saya menerima semua peluang, sugih aku Bung. RCTI itu, begitu Soeharto lengser, RCTI itu meminang saya untuk punya satu program namanya Butet Show. Di mana tugas saya menirukan suara Pak Harto. Aku sih miskin, wong kepengen terkenal, mlebu RCTI ku. Ngimpine wong masuk ke situ. Ya. Saya tuh berpikir, kalau kesempatan ini saya ambil, itu berbahaya untuk proses keaktoran saya. Karena saya akan selesai berhenti di situ hanya sebagai tukang menirukan suara, itu pun suara Pak Harto saja.
Saya menyadari ini usia pendek, popularitas semacam itu. Itu merugikan saya karena saya tidak akan berkembang sebagai aktor yang seharusnya bisa memerankan karakter-karakter lain. Maka kesempatan itu tidak saya ambil. Enggak, saya aktor. Kalau saya di situ berbahaya. Betul-betul tidak. Wah, nek ngelingi potensi rezekinya itu kepingin menerkam. Ini yo apa? Akhirnya saya tetap ke Gandri. Saya main monolog. Monolog pun ketika memainkan misalnya Maya Terhormat edisi setelah Lidah Pingsan, saya tidak lagi menirukan suara Pak Harto. Ya. Saya main Sarimin tidak ada suara Pak Harto. Ya, proses keaktoran sesuai karakter yang dibutuhkan. Kalau misalnya di nerima job, oke lah itu untuk percandaan, untuk entertainment. Orang butuh itu ya tak kasih lah, tak ecer-ecer. Saya main sentilan-sentilun misalnya. Ya. Itu sudah nggak ada Pak Hartonannya lagi. Betul. Itu karakter yang sangat berbeda. Karena saya menyadari aku ini aktor kok. Dan saya bukan pelawak. Iya. Targetnya orang ngakak-ngakak. Dan untuk itu orang memaksakan diri membuat satu manuver yang melecehkan kecerdasan loh. Iya. Saya nggak mau. Makanya saya tidak menyebut Pak Butet. Ya sering orang menyalahbabi saya pelawak. Nah, kenapa waktu itu juga itu mengambil satu segmen dari teater yang namanya monolog? Nah, karena itu kemudian muncul istilah Raja Monolog Jogja, stempelnya ya Butet Kertarajasa. Dan menurut dokumen yang saya baca, sebenarnya Pak Butet ini pertama kali itu sebetulnya sudah lama jadi pemeran monolog. Iya, pemain monolog lama. Mungkin 86 tahun 86 ya. Racun Tembakau. Iya. 86. Saya main monolog. Saya terinspirasi oleh senior-senior saya. Saya melihat Mas Fajar Suwarno main monolog, Bambang Isworo main monolog dengan sangat bagus. Dan terutama saya melihat almarhum Pak Mudayat, pemain Sri Mulat, yang selalu tampil sebelum pertunjukan dagelan itu. Pertunjukan ekstra. Dulu kalau saya nonton di Taman Remaja Surabaya, itu diawali nyanyi kan Sri Mulat itu. Ya. Nyanyi keroncong, dangdut, jazz, blues, lalu ada tokoh Pak Mudayat. Itu dia main monolog, tapi nanti ujungnya nyanyi. Dia misalnya pakai kostum gembel gitu. Terus dia monolog menceritakan dirinya sebagai gembel yang tersia-sia di jalanan, teraniaya, tersandung-sandung nasib buruk. Lalu dia nangis, lalu tiba-tiba intro musik bunyi, dia lalu nyanyi. Feeling. Dengan lagu yang suara yang bariton sangat bagus, penonton tepuk tangan. Saya sangat terpesona sama Pak almarhum Pak Mudayat. Saya terpesona oleh Pak A.R. Fakhrudin. Ketika acara Mimbar Agama di TV. Ngomongnya gelandem. Jawab pertanyaan santai. Kayak Basio. Tapi itu tentang hal-hal yang sensitif tentang agama. Betul. Cara menyajikannya itu seperti tanpa emosi tapi jelek. Tites. Itu inspirator saya. Maka ketika saya waktu itu bersama 4 aktor Jogja kesempatan main monolog ya iki kesempatan baik. Akhirnya berproses, saya ikut Gandri, lalu ada kesempatan emas main Lidah Pingsan itu. Lidah Pingsan. Itu kenapa saya memilih monolog sederhana. Itu waktu itu kan ada gerakan clandestine di mana Mas Gun dan lain-lain bikin tok itu kan. Ya. Ada tempat pertunjukan teater Hutan Kayu. Nah, mereka sebenarnya mengundangnya teater Gandri, main di situ. Tapi saya melihat tempatnya kecil. Wah, teater Gandri ini untuk alat musik, untuk gini penontonnya cuma 200 orang, racucok iki. Iki penake main monolog saja. Boleh nggak kalau saya main monolog? Oh boleh Mas, main sendirian aja di atas panggung saya. Tapi saya tetap dengan pemusik, Jaduk dan kawan-kawan, ada sutradaranya, macam-macam. Kebetulan waktu itu kan kami semua, saya, Indra Tranggono, Agus Nur, Pak Ong, dan Isti Nugroho dan lain-lain habis ikut workshop
tentang kewartawanan di LP3I. Jadi kami sangat ngelotok lah tentang anatomi dunia jurnalisme di Indonesia yang waktu itu dalam represi Orde Baru. Bagaimana sih posisi jurnalisme itu? Nah, hasil dari workshop itulah kami diwujudkan oleh penulis Indra Tranggono dan Agus Nur sebagai naskah Lidah Pingsan itu. Ya kami berproses bareng. Kemudian saya mainkan. Dan saya mau mengkonfirmasi ulang nih. Dan benar-benar itu pingsan beneran. Bukan pingsan. Kehabisan suara pada waktu pertunjukan di Jogja. Jadi waktu di Jakarta aman. Nah waktu di Jogja itu kan pertunjukan harusnya 2 hari. Yang hari pertama setelah performan saya itu begadang sampai subuh. Karena animo masyarakat besar, seneng merayakan kesuksesan hari pertama. Saya lupa kalau besok masih main lagi. Begadang sampai subuh, siang masih kerja kan. Saya kerja di 96, itu udah di Galang saya. Yeah. Kerja di Galang, siang tidak istirahat, main. Suara saya kok hilang, ini kok kayak gini. Saya latihan, aduh. Padahal itu setengah jam pertama itu masih menurut saya bebannya ringan. Lalu ini kalau saya lanjutin, saya harus bermain dengan oktav-oktav yang tinggi. Jeritan-jeritan yang tinggi. Saya langsung teringat Mas Arifin Sinur. Mas Arifin Sinur itu aktor hebat. Yeah. Yang kehilangan suara sepanjang waktu. Karena pita suaranya putus. Jadi kalau bicara dengan Mas Arifin seperti ini. Bayangkan saya aktor kok suaranya hilang. Kalau pita suara putus gimana? Maka saya sangat malu. Saya di tengah pertunjukan itu saya bimbang. Aduh piye. Padahal dulu kan belum ada teknologi clap on. Yeah. Masih mengandalkan power untuk stage Purna Budaya segitu gede. Full power. Saya main mata sama Jaduk. Saya bilang rakuat. Saya ambil mikrofonnya Jaduk. Saya minta maaf. Dan berjanji akan mengulang lagi setelah saya sehat. Gratis. Kalau hari ini teman-teman yang sudah terlanjur beli. Merasa saya tipu. Tiket diuangkan. Fair. Karena saya tidak bisa menyelesaikan tugas saya sebagai aktor. Saya malu itu. Saya bilang saya hari malam ini adalah aktor yang kalah. Dan saya menyesali perbuatan saya sendiri. Dan saya itu sejak itu saya sangat korek, sangat kontrol tentang kesehatan. Kalau performan nggak berani main-main lagi. Harus fisik dipersiapkan betul, harus istirahat. Jadi kesadaran pada alarm tubuh saya perhatikan. Kangen nggak Pak dengan pentas monolog? Kangen, tapi saya mengukur keterbatasan diri. Kalau toh saya main monolog lagi mungkin cuma 30-40 menit saja sekarang ini. Saya itu sudah punya cacat di dengkul saya. Saya itu ngadeg wis ora jejeg. Saya ganti ikutan main pun yang peran-peran yang ringan. Terus bintang 5 jantungku asu. Tapi gimana sih Pak menaklukkan panggung itu? Pak Butet ini kan dikenal khususnya di pentas monolognya adalah kemampuan untuk menaklukkan audiens, menaklukkan panggung. Sebenarnya bukan menaklukkan, confident tadi. Karena latihan teater, latihan keaktoran itu adalah untuk mencapai full confident, kepercayaan diri yang penuh. Di panggung itu kita berada dalam sebuah dunia spekulasi. Saya selalu mengatakan, naik panggung, saya akan menemukan berkah-berkah terselubung di atas panggung. Listrik mendadak mati. Sound tiba-tiba mati. Bagi saya berkah. Ada penonton yang memaki-maki saya respon, itu berkah untuk saya. Serba ketidakterdugaan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dan dalam proses berlatih, saya selalu membayangkan sandungan-sandungan itu. Jadi tidak berhenti pada hafalan. Aktor yang baik itu bagi saya adalah memberi nyawa pada kata-kata. Kata-kata ini bernyawa, urip. Nek mau ngapalke nunggu kiu, itu tuh aktor, itu robot. Gitu tapi ya? Aktor itu mendengarkan. Kalau saya sama lawan dialog, saya bukan menunggu kiunya bunyi apa,
Tapi saya mendengarkan dia bicara apa, dan karena itulah saya harus menjawab seperti yang sudah didesain oleh sutradara. Saya tidak menunggu cue. Cue-nya mungkin udah nyampe cue, saya menunggu momen yang tepat untuk masuk. Karena saya aktor. Jadi saya mungkin sutradaranya juga deg-degan juga kalau jangan-jangan kayak lali. Padahal enggak. Karena masuknya jawaban ini harus karena saya mendengarkan. Iya. Nek saya cuma menunggu cue tekan langsung bunyi. Oh, itu stage manager sutradara deg-degan kabeh. Saya sangat senang kalau ketemu aktor yang mempunyai visi yang sama itu. Wah, itu bermain, itu baru bermain namanya. Saya sama Mas Slamet Raharjo itu bermain. Ada teksnya. Sentilan-sentilan. Iya, ada teksnya. Ya. Tapi cara kami main kaya wong ngomong-ngomongan. Karena sesama aktor. Oke. Khusus yang sentilan-sentilan ini. 9 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. Bosen nggak? Enggak. Karena sesuatu baru terus. Hot news. Agus Nur menuliskan cerita, menyiapkan teks-teksnya. Ya. Tapi teksnya kami kembangkan. Iya. Mas Slamet muni apa tak tutke kok. Ayo kowe muni apa tak tutke, kok tak balik ke teks meneh. Kalau saya udah balik ke teks, Mas Slamet pasti juga akan menyimak teks. Tapi sama Mas Slamet dikembangkan lagi. Tapi itu seminggu sekali loh, Pak. Ya. Selama 7 tahun. Kan isunya baru terus. Oh. Yang dirasani kan anyar terus. Tamunya juga gonta-ganti. Oke. Nah, kita bergeser dikit nih, Pak. Banyak orang, banyak seniman gitu ya. Di masa tuanya itu agak kesulitan secara ekonomi. Pak Butet ini kan ngunduri sepuh juga. Tahun ini, November nanti, 60 tahun. Ya, tidak tua-tua amat sih. Tapi sudah ngunduri sepuh. Kepala 6 masuk. Loh, masih punya daya pikat. Energi hidupnya masih kuat. Soalnya mama minyak-minyak. Aktor yang nggak mau mati-mati. Saya itu malah cemas sih. Banyak orang itu menganalisa saya, membuat ramalan-ramalan kalau saya itu usianya panjang. Sekarang yang cemaskan itu adalah kawan-kawan saya yang tampaknya orang-orang sehat seperti kamu, Pak Om, Agus Nur, orang-orang yang sedang sangat produktif, sangat eksis. Nek kowe do mati, kancaku sapa asu? Yo kemarin Jaduk mati. Orang yang tidak dikenal tidak punya penyakit, orang penyakitan. Habis Jaduk mati, Glenn Fredly orang baik mati. Didi Kempot orang baik ngepik lagi hit mati. Kemarin Pri GS. Iya. Dikenal sehat, apa ngape mati. Iki kok gak kancaku sing ape-ape do modar piye kancaku yo sapa? Saya insya Allah masih lama. Jadi sekarang ini tugas saya itu seperti ini loh, secara ke dalamnya. Menyiapkan infrastruktur untuk menghalau kesepian-kesepianku kelak. Tapi balik lagi ke situ, Pak. Gimana itu mempersiapkan masa tua seorang seniman supaya uripnya nggak kelendran? Nah, ini untuk seniman-seniman muda ini kan perlu didengar ini. Untuk seniman muda iya. Ya. Tapi untuk seniman tua ming dianggap belgedes, ming dianggap cangkeman. Kenapa? Karena waktunya wis ora ono meneh untuk mempersiapkan diri. Kalau tesis saya untuk orang seperti saya 44 kan masih mungkin cukup waktu lah. Cukup waktu. Ya. Supaya uripnya itu bisa ya, nanti inyak-inyak terus gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi itu. Ini dunia profesi yang penuh ketidakpastian, kesenian itu. Yang penuh kepastian itu adalah sektor-sektor real. Kalau kita berbisnis, membangun basis ekonomi, itu kita bersinggungan dengan dunia-dunia real. Itu yang saya lakukan di masa lalu saya kan. Saya bersinggungan dengan dunia-dunia real, sektor real. Ya. Sampai saya berantem dengan ayah saya. Saya itu dijodak loh 3 tahun sama ayah saya karena membela PC saya itu. Dicodak beneran? Dicodak beneran. Oh, sampai saya mendirikan sama Jaduk sanggar di Kersan itu. Sebegitunya. Karena saya ingin membuktikan tesis saya ini benar. Itu diantaranya adalah cara berpikir untuk menguatkan basis ekonomi. Supaya kesenianku ora kejar setoran. Karena di dalam kesenian itu,
Rezeki itu akibat, murni akibat dari kualitas seni, dari profesionalisme kita, cara kita bertanggung jawab menyikapi dunia kerja seni itu. Akibatnya kita dikasih rezeki. Murni akibat loh, bukan tujuan. Nek tujuannya golek duit, neng lembaga bisnis, jual jasa. Tapi dengan itu istilah ngecer keaktoran itu gimana tuh? Itu bagian jasa, entertainment. Oh, strategi untuk Iya dong. Aku ilmu keaktoran. Misalnya saya jadi model iklan. Itu kan acting. Saya menjual jasa keaktoran saya untuk kepentingan bisnis. Saya main monolog untuk sebuah corporate besar. Mas tolong ya, karyawan-karyawan saya dimotivasi dengan cara Mas Butet. Karena kantor kami ini sedang mengubah culture. Tolong saya di brief. Saya menceritakan pada Agus Nur, kamu nulis ceritanya tentang ini temanya gini. Saya dapat brief langsung, Agus Nur dapat briefnya, dia menuliskan cerita. Saya siap improvisasi apapun di atas panggung karena saya sudah mengetahui target goalnya apa atau dalam saya bermonolog ini. Hanya memotivasi supaya orang-orang ini jangan menikmati zona nyaman. Lah kan saya bisa ngomong ngalor ngidul dengan cerita yang menarik, dengan gaya main keaktoran saya. Seluruh ilmu keaktoran saya munculkan. Kan rezeki. Aku dodol jasa keaktoran untuk mendorong orang berubah. Persoalannya adalah tidak semua aktor kan bisa berpikir seperti Pak Butet. Tergantung. Kalau seorang aktor yang memang sejak awalnya mempunyai kecongkaan, mempunyai kesombongan, bahwa itu adalah pekerjaan hina, dia tidak akan melakukan. Tapi sebetulnya semua aktor punya potensi untuk melakukan seperti yang dilakukan. Pasti punya. Ya. Karena seorang aktor itu nomor satu adalah confident. Oke, teman-teman, kita di sini ini di Warung Bu Ageng, salah satu lini bisnis yang dimiliki oleh Pak Butet, dan saya tuh ingat betul di salah satu wawancara di TV dulu Pak Butet ketika diwawancara awal-awal warung ini buka. Ini adalah warung yang dipakai untuk melatih kehidupan keluarga Pak Butet. Bener nggak Pak? Latihannya pakai warungan ini. Benar. Gimana tuh? Gimana? Jadi ini awalnya adalah cara saya berterima kasih kepada keluarga saya. Jadi ketika saya umur 50 tahun itu, 50 tahun bergerak menuju 51, saya itu berpikir, aku wis matur nuwun diparingi rezeki. Iso ngedeki anak bojoku, anakku iso merawat kehangatan kami berumah tangga. Ya. Terus saya itu berpendapat selama ini sebenarnya orang-orang yang paling berjasa dalam hidup saya adalah bojoku karo anak-anakku. Karena mengikhlaskan aku jempalian seperti itu sampai aku dikenal bisa bertumbuh sebagai aktor yang baik. Sebagai penulis yo iso, sebagai pekerja seni yang bermanfaat. Piye ya caraku berterima kasih? Maka pertama-tama saya ingin berterima kasih pada istri saya. Bu, karena ibu sudah bereksperimen bikin warung 2 kali dan gagal. Padahal kowe duwe potensi masak yang luar biasa dan menu-menu masakanmu selalu dipuji teman-temanku yang pada datang ke rumah untuk didorong. Ayo dong dijual. Maka aku berjanji, ini aku untuk rezeki. Kowe nggawe warung, kuwi panggungmu. Aku wis tok, kowe wis berkorban untukku. Saiki asetku iki pengen kabeh. Aku paling kok nek mati ora nggawa aset kuwi. Kuwi aja di asetmu, selagi aku hidup. Kowe kudu punya basis ekonomi. Aku ki penyakitan. Nek aku mati, kowe nek dadi rondo sik ora iso mandiri secara ekonomi berat. Ngomong gitu Pak? Iya. Kowe kudu dadi janda yang punya basis ekonomi tegar. Tapi teman-teman bayangin, nah ini diomongkan berarti 10 tahun yang lalu loh, bukan yang Pak Butet sekarang. Iya. Artinya ketika usianya masih sangat-sangat produktif. Serangan jantung yang pertama. Saya ngomong kan, Juk piye wong selama ini sumber ekonominya aku. Aku nggak mau melihat kamu jadi janda yang sengsara. Wis toh, duitku pengen kabeh, tak tukoke lemah, tak bangun ke, kowe bikin warung. Dan ini tidak boleh ada unsur butetnya yang terlihat. Namanya nggak boleh Nyonya Butet, nggak boleh.
Buageng wae karena cucu kita memanggilan Buageng. Gambar-gambar ini nggak ada fotonya Butet. Kita bikin kriteria untuk gambar-gambar ini. Saya nggak mau orang datang ke sini karena popularitas saya, tapi betul-betul karena produkmu itu diapresiasi orang dan orang repeat datang ke sini. Kuwi karyamu. Aku ming nunut bae nek aku sesuk misalnya stroke, aku mati, ana sing nulungi aku nek aku ora produktif. Iki nek iso nggo kumpul kanca-kancaku untuk meeting point. Aku hanya butuh itu aja. Aku iso nunut mangan enak. Karena seluruh makanan yang ada di sini makanan kesukaan saya. Dan kita sudah pilihkan 3 menu atau 4 ya. Coba satu persatu nih. Ini menu yang disukai Pak Butet. Wah, kita perlihatkan dulu. Ini apa nih? Tolong di ini. Itu bacema, gulai kepala kakap. Gulai kepala kakap. Ini kesukaan Pak Butet. Ya, ini apa menariknya menu ini? Ini idenya dari kepala kakap di Medan Baru di Krekot, Jakarta. Aceh, masakan Aceh. Tapi di sana bukan, tapi di sana itu kuahnya terlalu kental. Oke. Ini dibikin lebih cair, smart. Dan kombinasi tes Jawa dan Kalimantan. Istri saya kan orang Kutai. Iya. Ya, jadi tesnya itu udah nggak terlalu makhluk kalau orang Belanda bilang. Nah, ini seger ini. Pemecer nih. Ya. Ini terus lalu ada lagi kesukaan Pak Butet. Penggeng ayam. Penggeng ayam. Saya nyebutnya ayam penggeng. Ayam penggeng. Kenapa dinamain ayam penggeng? Ini kan idenya dari kolomnya Pak Kayam. Jadi ini sebenarnya ayam panggang versi Klaten. Oke. Versi Klaten itu ayam panggang dengan areh yang banyak. Ini areh ini ya. Areh. Dulu kan kalau di kampus UGM dijual dengan tenongan itu. Iya. Kalau di kolom ini yang sering disebut Pak Umar Khayyam itu. Itu ayam panggang ya. Karena penjualnya menjadi sengau. Gitu loh kalau menawarkan. Wah, bagi yang suka tulisan-tulisan Pak Khayyam kalau ke sini harus mencicip ini ayam panggang. Kalau nyeritain usus tuh. Wah, iya. Sejenis itu di tenongan itu. Tenongan, ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini, ini sei. Ini masakan dari Timor ini. Timor ya. Ini salah satu menu mungkin 2 tahun lalu ya Pak? Iya. Iya 2 tahun lalu. Ya. Dulu kalau saya makan sei-nya di sana yang haram loh. Apa yang membedakan sei? Ini tapi terinspirasi dengan sei yang dari Timor. Dari Timor. Ya. Ternyata menurut teman saya yang ahli kuliner itu menganggap ini di atas sei cara mengasapnya itu. Jadi daging itu bisa makbrul gitu loh. Jadi ini apa istilahnya? Jadi sedang berpikir kalau namanya sei terlalu mewah gitu. Jadi mungkin nanti pada saatnya akan diganti nama ini. Oke. Ini juga recommended. Terus terakhir, sayur lodeh itu. Wah, ini apa bedanya dengan lodeh-lodeh yang lain nih? Banyak orang yang sangat menyukai sayur lodeh ini. Bahkan ada istri menteri yang setiap datang ke Jogja memborong berapa pack minta dibawa ke Jakarta. Ini kalau Anda membandingkan dengan lodeh-lodeh yang ada di Jogja, yang tidak ditemukan adalah seluruh rasa dari rempah naik ke atas disebabkan oleh satu bumbu yang saya rahasiakan, yang saya dapatkan di sebuah pasar India di Jakarta. Bentuknya biji. Itu ditumbuk dan itu yang menaikkan seluruh rasa dalam rempah yang ada di lodeh itu. Oke. Nah, ini terakhir Pak Butet. Ini nggak akan banyak yang berani bertanya kepada Pak Butet. Hanya saya yang mungkin berani bertanya. Deg-degan nggak Pak? Pak Butet ini dulu dikenal pengkritik Pak Harto. Pengkritik Pak SBY. Bahkan pernah punya acara TV Si Butet Jogja. Si Butet Jogja. Republik Mimpi. Nah, kenapa di saat Pak Jokowi kok Pak Butet nggak mengkritik Pak Jokowi? Pernah saya ngeritik Pak Jokowi. Oh ya? Iya, pada waktu beliau, putra beliau, Gibran jago itu, saya tidak setuju. Oke. Saya mengkritik. Tapi kira-kira apa yang membuat Pak Butet tuh merasa respect atau merasa ini kayaknya presiden yang satu ini saya dukung gitu? Ya. Kenapa?
Awalnya karena head to headnya dengan Pak Prabowo. Oke. Dari dua pilihan itu tidak bisa mengelak. Saya harus memilih bukan Prabowo. Maka saya jadi Jokowi itu karena itu. Misalnya waktu itu calonnya 3 tidak head to head, mungkin akan lain. Saya diem pasti. Tapi karena head to head, saya harus menyelamatkan negeri yang kucintai ini. Nggak kebayang. Coba deh misalnya hari ini Pak Prabowo menang, ada pandemi kayak gini apa yang nggak dilakukan? Oh ya nggak tahu Pak. Jadi saya jadi Jokowi karena saya ingin menyelamatkan negeri ini dengan cara membantu kemenangan Pak Jokowi. Kedua, periode pertama terlihat hasilnya. Praktek keberadilan. Bayangkan itu. Harga BBM di Papua kok bisa sama? Yuk presiden sebelumnya itu ngapain? Ya. Pembangunan infrastruktur. Sekarang siapa yang tidak merasa dimudahkan oleh jalan tol di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, Kalimantan lagi dibangun, Papua. Siapa yang tidak merasa dimudahkan? Ini orang yang bekerja. Mosok wong apik kaya ngono ora ditulungi. Dan sampai sekarang masih berproses. On the track menurut Pak Butet. Iya dong. Waduk itu berapa puluh kemarin itu yang selama periode beliau ini. Yang sebelumnya itu 10 tahun ngapain? Ini orang yang bekerja. Oke. Nek pancen ada sesuatu kebijakan yang melukai hati nurani kita, hati nurani saya, pasti teriak saya. Nek ora ono apa yuk memaksa-maksakan diri kudu bengak-bengok. Oke. Kaya kurang panggung wae. Ya. Apakah panggung saya harus berteriak-teriak menjelek-jelekan orang baik? Nek panggung wis warek aku. Wis to, saya menyadari keterbatasan. Saya tidak ingin dimanjakan oleh keserakahan saya. Wis, untuk pemimpin apik disyukuri. Tapi bagaimanapun presiden akan berganti. Iya. Tahun 2024. Menurut Anda, nggak usah menyebut nama. Kira-kira yang paling cocok meneruskan kinerja Presiden Jokowi itu siapa? Kriterianya saja. Nanti kalau ini kan dianggapnya mengendorse nama. Orang yang bekerja keras. Orang yang tidak jaim. Bisa laki, bisa perempuan. Tidak harus laki-laki, tidak harus perempuan. Baik, Pak Butet, terima kasih banyak. Ini teman-teman sisi lain dari Pak Butet. Dan kalau Pak Butet pameran seni rupa, jangan salah. Sejak muda sudah berkarya rupa. Kalau Pak Butet tahu tulisan bagus atau enggak, sejak muda sudah menulis. Dan Pak Butet ini sempat punya penerbitan buku dulu. Jadi dalam dunia literasi sebetulnya ada jejak Pak Butet juga di dunia literasi kita. Oke, terima kasih dan kita akan ketemu di Bertamu Saru. Ini loh, neneng ngarepe saru ya, bertamu seru selanjutnya. Terima kasih. Saru matamu.